Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang biasa menyerang organ-organ seksual atau organ-organ reproduksi dan penularannya melalui hubungan seksual. Penyakit seksual sering disebut dengan penyakit kelamin atau venereal disease. Penyakit ini menyerang melalui alat reproduksi, saluran urin, dan anus. Penyebab penyakit menular seksual. Yang pertama ada pemakaian jarum bersamaan. Pemakaian jarum secara bersamaan dapat menimbulkan penularan. Karena terjadinya pemakaian jarum secara bersamaan dapat menimbulkan penularan karena jarum suntik sebaiknya digunakan pribadi agar tidak terinfeksi. Kedua ada pemakaian obat terlarang. Pemakaian obat terlarang atau narkoba dapat menyebabkan kondisi mental yang tidak stabil sehingga menyebabkan seseorang dapat melakukan hubungan seksual secara bebas. Yang ketiga ada mengonsumsi minuman keras. Mengonsumsi minuman keras dapat menyebabkan pikiran menjadi tidak jernih sehingga ingin melakukan hubungan seks menyimpang. Yang keempat, tidak mendapatkan bekal pengetahuan tentang seks. Seseorang yang tidak mengetahui bahaya dari seks bebas membuat seseorang tidak merasa takut bahaya dari seks bebas. 5. Seks bebas. Melakukan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan dapat meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual. 6. Virus, bakteri, dan parasit. Penggunaan jarum suntik secara bersamaan maupun melakukan hubungan seks bebas dapat menimbulkan virus atau bakteri dari orang lain karena tubuh kita. Macam-macam penyakit menular seksual bukan oleh virus, bakteri, parasit, jamur, ataupun protozoa. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Penularan ini disebabkan oleh kontak dengan lesi herpes, air liur pasangan yang terinfeksi, dan cairan tubuh, area kulit kelamin pada pasangan dengan herpes kelamin. Yang kedua, hepatitis B dan D. Hepatitis B dan D disebabkan oleh virus yang bernamanya sama dengan penyakit ini. Hepatitis B dan D ini bisa ditemukan pada darah, cairan vagina, air liur, dan sperma. Tetapi hepatitis C juga dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Orang yang terkena hepatitis D pasti sudah pernah terkena hepatitis B. Dan selanjutnya adalah kutil kelamin atau kutil genital, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan Human Papilloma Virus atau HPV. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Yang kelima, molluscum contagiosum, yaitu infeksi kulit akibat virus yang menyebabkan munculnya benjolan kecil berwarna seperti daging segar. Benjolan ini bisa muncul terpisah atau berkelompok. Molluscum contagiosum menular melalui kontak fisik dengan penderitanya, termasuk hubungan seksual. Yang terakhir adalah HIV. HIV ini penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat tertular melalui hubungan seksual yang tidak aman, berbagai alat suntik ataupun jarum, dan ibu dari ibu kepada bayinya saat melahirkan. Yang selanjutnya adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama adalah gonore atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluhan pada kelamin, dubur, dan tenggorokan. Yang kedua adalah chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit menular seksual jenis ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan, juga masalah dalam kehamilan seperti kehamilan di luar kandungan. Yang ketiga adalah sifilis atau raja singa, disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Kondisi ini dapat menyebabkan luka pada area kelamin, mulut, atau dubur, kontak dengan luka sifilis yang menyebabkan penularannya. Yang keempat adalah dinofanosis atau granuloma inguinale, disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Penyebaran penyakit ini bisa terjadi melalui vagina atau seks anal yang sangat jarang ditularkan melalui seks oral. Kebanyakan penderita dari penyakit ini adalah pria. Yang terakhir adalah kankroid, disebabkan oleh bakteri H. ducreyi. Gejala khasnya adalah luka pada area kelamin yang sangat nyeri. Yang ketiga adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Yang pertama skebis atau kudis, yaitu infeksi kutil yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei.
Tungau yang sulit terlihat oleh mata ini menggali dan hidup di dalam kulit. Parasit ini bisa ditularkan melalui kontak tubuh, secara langsung melalui baju, peralatan tidur, atau handuk yang terinfeksi. Gejala dan tanda penyakit skebis umumnya adalah rasa gatal, biasanya di malam hari, terdapat bekas galian yang biasanya berbentuk luka atau benjolan pada kulit. Yang kedua, kutu rambut kemaluan, yaitu serangga parasit kecil yang hidup di rambut tubuh, diantaranya rambut kemaluan, bulu ketiak, rambut tubuh, jenggot, alis, dan bulu mata. Penularannya terjadi dengan kontak tubuh langsung dan seringkali terjadi saat hubungan seksual. Yang selanjutnya adalah jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Yang pertama adalah Tinea cruis, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha, dan bagian dalam serta bokong. Jamur ini menyebabkan ruam merah dan rasa gatal. Infeksi jamur ini umum dilakukan pada orang yang berkeringat, terutama pada pria dan seorang atlet. Yang kedua ada infeksi Candida. Infeksi Candida biasanya menjadi penyebab umum iritasi pada alat reproduksi wanita. Namun pada pria, khususnya yang tidak sunat, juga bisa mengalaminya. Jamur ini bisa membahayakan tubuh bila berkembang biak, tidak terkendali, atau masuk ke aliran darah, ginjal, jantung, dan otak. Yang selanjutnya adalah jenis penyakit menular seksual disebabkan oleh protozoa, yaitu trichomoniasis. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh protozoa yang sangat kecil, bernama Trichomonas vaginalis. Kondisi ini mudah sekali ditularkan melalui hubungan seksual. Trichomoniasis umumnya tidak bergejala. Bila muncul gejala akan timbul beberapa hari setelah terinfeksi. Keluhan yang muncul bisa berupa nyeri saat berhubungan seksual atau buang air kecil. Langkah melindungi penyakit menular seksual. Untuk mencegah penularan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara 1. Menghindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. 2. Rutin menjaga kebersihan organ intim. Yang ketiga, selalu menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Dan yang terakhir, vaksinasi. Pengobatan penyakit menular seksual adalah dengan pemberian obat-obatan yang sejenisnya, disesuaikan dengan penyebabnya. Penting untuk diingat, obat-obatan ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter dan harus diminum sesuai dosis untuk menghindari resistensi obat dan mencegah kekambuhan. Berikut ini adalah jenis obat-obatan yang diresepkan kepada pasien penyakit menular seksual. Yang pertama ada antibiotik, antivirus, antiretroviral atau ARV. Apa itu HIV/AIDS? Virus HIV merupakan virus yang menyerang sistem imunitas atau infeksi virus ini mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh yang pada tahap terminal infeksinya dapat menyebabkan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Ingat, dan bahaya HIV/AIDS yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4 atau HIV, menghancurkan sel CD4 sehingga melemahkan kekebalan manusia terhadap penyakit seperti tuberkulosis dan infeksi jamur, infeksi bakteri tingkat berat, dan beberapa jenis kanker. Penularan HIV atau AIDS. 1. Hubungan seks tanpa alat pengaman atau kondom. 2. Berbagi alat suntik dengan orang yang positif mengidap HIV. 3. Ibu hamil positif HIV kepada bayinya selama masa kehamilan persalinan. 4. Melalui transfusi darah. 5. Melakukan seks oral. Selanjutnya ada pencegahan HIV atau AIDS. 1. Setia dan menghindari berganti-ganti pasangan. 2. Hindari penggunaan segala jenis narkotika, terutama yang melalui jarum suntik. 3. Melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV atau AIDS kepada masyarakat agar proses penularan tidak terus-menerus berlanjut. Pengobatan HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Diagnosis HIV/AIDS. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV.
diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa 1. Tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test. 2. Ada tes enzim imunisasi EIA atau EIA. 2. Tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif atau EID. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton.